Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram wa khususan maulana Syekh Abdus Samad Palembang bisirin nabi wa ali nabi ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabil amin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala guna melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga hari kiamat. Kemarin kita sudah membahas tentang keutamaan melakukan atau melaksanakan ibadah salat fardu. Nah, kemudian kali ini kita mengulang sedikit. Kemarin juga pernah kita bahas sebelumnya waktu di bulan Ramadan. Kita membahas tentang segala sesuatu atau keutamaan mengenai al-ilmun nafi' atau ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, berarti ada keutamaan-keutamaan tertentu tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat. Faslun fi fadilatil ilmin nafi'. Ini suatu bab yang menjelaskan tentang keistimewaan ilmu yang memberi manfaat. Kelebihan ilmu yang memberi manfaat itu yaitu sangat banyak yang tersebut di dalam Al-Quran dan hadis serta pendapat para ulama. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala mengangkatkan akan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu atau diberi ilmu pengetahuan itu dengan beberapa derajat tingginya. Masya Allah. Nah, kenapa disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 sebagaimana ini? Artinya seperti ini. Ketika seseorang itu beriman atau dia meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup hanya dengan keyakinan saja. Artinya ketika dia sudah beriman, dia tetap dituntut untuk menuntut ilmu. Nah, seperti kita kan seminggu sekali alhamdulillah berjalan, mudahan berjalan terus. Nah, paling tidak menurut sebagian ulama mengatakan paling tidak sekurang-kurangnya kamu menuntut ilmu itu 1 minggu 1 kali. 1 minggu 1 kali 1 jam. Nah, itu kata sebagian ulama. Kenapa? Karena apabila kita tidak menuntut ilmu maka hati akan kering dan gersang, tidak diberikan petuah-petuah atau nasihat-nasihat. Dengan ilmulah kita mengetahui apa saja yang kurang dari diri kita. Dengan ilmulah kita bisa mendapatkan keberkahan. Nah, dengan ilmu juga di situ kita dosa-dosa kita diangkat atau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena duduknya kita di majelis ilmu itu satu saat itu lebih bagus daripada kita beribadah sunat 1000 rakaat. Itu dalam pendapat para alim ulama. Kemudian kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nah, Sayyidina Abdullah bin Abbas ini merupakan salah satu di antara sahabat Nabi dan kerabat daripada Nabi. Lil ulama darajatun fawqa darajatil mu'minin bi 700 darajah. Ma bainad darajataini masiratu 500 amin. Yang artinya bagi para alim ulama itu ada beberapa pangkat atau beberapa derajat di atas daripada derajat orang-orang yang beriman atau orang mukmin biasa. Pangkat atau derajat ini misalkan pangkatnya atau derajatnya orang biasa. Nah, derajatnya orang yang berilmu atau menuntut ilmu itu lebih tinggi daripada orang yang biasa. Orang yang beriman yang mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, melaksanakan ibadah salat 5 waktu seperti biasa, dibandingkan dengan orang yang tinggi ilmunya, lebih tinggi derajatnya orang yang menuntut ilmu atau para alim ulama.
Berapa selisih derajatnya? Yaitu 700 derajat jauhnya, 700 derajat. Kemudian disebutkan yang antara tiap-tiap dari pangkat itu perjalanan 500 tahun selisihnya, kan 700 pangkat. Nah, antara satu pangkat ke pangkat yang lain atau satu derajat ke derajat yang lain itu tuh jaraknya itu sekitar 700, perjalanan 700 tahun. Ya, 700 tahun. Perjalanan 500 tahun, bukan 700. 500 tahun. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Yang artinya hanya saja orang-orang yang takut kepada Allah dari sebagian hamba-hambanya, yaitu para alim ulama. Nah, kenapa seperti demikian ya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang-orang yang paling takut kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah para alim ulama. Nah, karena para alim ulama itu adalah orang-orang yang memang penghulunya yang mengajarkan kepada kita supaya takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat, mungkin ya kalau misalkan lazimnya kita di Kalimantan Selatan ini kan biasanya dengan sosok guru, Abah Guru Sekumpul, Abah almarhum Abah Guru Juhdi. Kemudian siapa lagi ulama-ulama sebelum kita. Nah, sebelum kami juga duduk di sini dulu pernah juga ada Ustadz almarhum Ustadz Syukron, kemudian Ustadz Abdul Wahab dan sebagainya. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang yakhsyallah, orang-orang yang mereka tuh takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan sebagian ulama mengatakan seperti ini. Apabila ulama itu mangkat, ulama itu meninggal dunia, maka itu adalah salah satu di antara tanda turunnya bala apabila tidak ada yang menggantikannya. Nah, penggantinya ini terkadang mencari pengganti orang yang hampir mirip dengan beliau itu. Dalam satu riwayat dalam kitab Hilyatul Auliya disebutkan 100 tahun mau mencari pengganti yang seperti beliau itu. Mencari penggantinya 100 tahun baru ketemu. Nah itu. Nah, bagaimana caranya? Apakah kita menunggu sampai 100 tahun? Tidak. Tetap jalankan apa yang pernah diajarkan oleh beliau. Kemudian kalau ada orang yang memang dia itu tuh berbakat bisa memberikan pencerahan kepada kita. Nah, itu alhamdulillahnya kita di mushola ini hari Rabu, ibu-ibu jalankan terus, jangan stop. Jalankan terus. Nah, kenapa? Ketika di suatu kampung itu dibacakan zikir, di satu kampung itu ada orang menuntut ilmu, diadakan pengajian, itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan bala pada tempat itu dan sekelilingnya sebanyak 40 rumah. Nah, mushola kita kan 40 rumah ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan tuh gak akan dikenakan bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika di dalam kampung itu masih dibacakan zikir walaupun seminggu sekali, masih ada ceramah agama, Allah akan membentengi tempat itu dan dinyatakan bahwa tempat itu adalah tempat yang orang-orang yang soleh. Walaupun misalkan yang hadirnya itu sedikit saja, itu mewakili, dianggap ada orang-orang yang masih soleh atau orang-orang yang masih beriman dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau misalkan, ini misalkan ada suatu kampung di mana di kampung itu tuh misalkan tidak pernah diajarkan pengajian, tidak pernah diadakan zikir seperti pengajian hari Rabu, atau pokoknya tidak pernah diadakan apapun. Di kampung itu ada kejadian anggap orang yang berzina misalkan di kampung itu, dan kita membiarkan, hati-hati, bala akan turun 40 rumah sampai 40 rumah ke kanan kiri muka belakang. Makanya sangat wajar. Kenapa? Misalkan terjadi kebakaran, anggaplah kebakaran, ada kebakaran di suatu kampung padat penduduk, cari sekitar situ pasti ada yang pernah melakukan zina. Nah, itu kata sebagian ulama. Ada kebakaran, cari aja, pasti ada yang pernah melakukan zina di tempat itu. Sehingga Allah murka dan dimurkainya lah kampung tersebut. Diberikan bencana, yaitu apa? Bencana kebakaran, karena diam.
Makanya ketika itu terjadi bagaimana caranya? Nah itu biasanya dari perangkat RT dan sebagainya harus bergerak. Paling tidak waktu itu kalau kami di Banjar ada namanya tepung tawar namanya. Habis kejadian, ada kejadian yang kayak itu kan, yang bersangkutan dibawa kantor polisi, di sana langsung baca doa tolak bala. Jadi masing-masing bawa bawa nasi bungkus ke langgar masing-masing kan, kemudian baca doa, bertahlil, berzikir, minta ampun di sana. Karena tidak tahu. Seandainya tahu nggak mungkin kan dibiarkan kayak gitu Nah itu. Oleh karena itu disebutkan memang bahwa di dalam kitab Hilyatul Aulia tuh yang namanya ulama tuh penyandang bala. Meninggalnya ulama, nah itu salah satu ciri sudah. Kalau meninggal ulama tersebut sudah dah hati-hati. Ciri biasanya bala tuh sedikit perlahan-lahan akan turun. Nah, gimana caranya? Kita tetap beribadah kepada Allah, mengikuti apa yang dinasihatkan oleh guru-guru kita. Jangan putus. Misalkan guru ini meninggal, teruskan lagi pengajian tuh, teruskan terus. Jangan sampai putus, jangan sampai stop. Karena itulah fungsinya ketika diadakan pengajian atau zikir, Allah akan melindungi tempat tersebut daripada bala bencana. Dan kemudian juga ada salah satu penafsiran dari Quran firman Allah surah Al-Fatir ayat 28 ini, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yaitu apa? Di antara sebagian para alim ulama itu mereka doa-doanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengabulan doanya para alim ulama itu makanya sangat wajar saja ketika kita bertemu dengan tuan guru, datang ke tempat tuan guru, guru doakan kami, mintakan air putih ditiupkan oleh beliau, kita minum. Itu namanya tabarruk. Apa hukumnya? Boleh saja. Suatu ketika sahabat Nabi SAW pernah yang menderita sakit mata. Kemudian sahabat Nabi yang sakit mata ini mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, aku mohon kepadamu agar mendoakan aku supaya mataku ini bisa melihat lagi dengan sempurna. Akhirnya sahabat ini kata Rasulullah, kamu mau bersabar dengan penyakitmu atau mau kudoakan supaya sembuh? Kata sahabat itu, aku ingin cepat sembuh aja ya Rasulullah. Akhirnya diambillah air oleh Nabi SAW, ditiupkanlah doa, kemudian diminumkan dan dipercikkan ke mata sahabat tersebut, sembuh. Nah ini boleh-boleh saja ketika kita minta doa kepada para alim ulama, boleh-boleh saja. Karena sebenarnya yang menyembuhkan itu bukan ulama tersebut, yang menyembuhkannya tetap Allah Subhanahu wa taala melalui perantara alim ulama tersebut. Makanya kalau misalkan bapak-bapak, ibu-ibu, kadang misalkan ada habaib, ada alim ulama minta doa, doakan kami, doakan kampung ini, doakan kita semua, mudah-mudahan semua lancar urusan dan sebagainya. Insya Allah karena adanya mereka itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pengabulan doa dari melalui perantara mereka. Dan setengah daripada beberapa hadis, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalun nasil mu'min al-alim allazi in ihtija ilaihi nafa'a wa in istughniya anhu agna nafsah, rawahu al-Baihaqi. Artinya yang terlebih afdol atau yang terlebih utama daripada sebagian atau daripada sekalian manusia, yaitu orang-orang yang beriman yang mereka itu alim. Jika orang berkehendak kepadanya, niscaya memberi manfaat ia akan ilmunya. Nah ini keutamaan orang yang menuntut ilmu dan orang yang diberikan pengetahuan ilmu. Jadi namanya kalau orang itu memiliki pengetahuan agama, dia tidak akan sia-sia. Nah baik itu pengetahuan agama atau pengetahuan yang umum, tapi lebih diutamakan memang pengetahuan agama. Kalau misalkan pengetahuan agama itu seperti apa? Makanya biasanya pola pendidikan yang bagus untuk anak-anak kita, anak-anak yang kecil itu, mulai lulus SD, waktu dia sanawiyah sampai aliyah, godok dia dengan pengetahuan agama. Ada misalkan yang mau diberikan ke pondok pesantren, masukkan ke pondok pesantren, melatih dia mandiri, melatih dia pengetahuan agamanya. Setelah lulus pesantren, sekarang kan ada undang-undang pesantren. Undang-undang pesantren itu menyebutkan bahwa apabila ada anak lulusan pesantren, dia mau kuliah di perguruan tinggi yang umum dan perguruan tinggi umum itu tidak menerima, maka perguruan tinggi itu akan ditutup.
Nah, undang-undang pesantren itu sekarang melindungi. Jadi boleh-boleh saja yang alumni pesantren sekarang itu masuk ke dokteran, boleh sudah. Ijazah ke pesantrenan mereka tuh diterima di bawah naungan undang-undang pesantren itu. Jadi nggak ada lagi alasan kalau misalkan masuk pesantren itu nggak bisa jadi dokter. Oh, Al-Khawarizmi, Ibnu Sina dan sebagainya itu adalah orang-orang yang ahli dalam ilmu agama dan ilmu fikih yang mereka itu menjadi dokter. Ahli ilmu agama dalam Islam yang menjadi dokter, yang keilmuan mereka itu tuh pun dianalogikan atau diabadikan di dalam museum-museum yang ada di barat sana. Artinya memang keilmuan Islam itu memang luar biasa. Jadi pola pendidikan yang bagus itu setelah SD masukkan mereka pesantren 6 tahun, setelah 6 tahun kuliahkan mereka ke kuliah umum. Jadi mereka sudah mendapatkan pengetahuan agama selama 6 tahun, kemudian dikuliahkan. Nah, mereka nanti ketika mereka menjadi dokter yang alim. Ketika mereka nanti menjadi tentara atau kepolisian, polisi yang alim. Ketika mereka misalkan menjadi orang-orang pejabat, menjadi pejabat yang alim. Nah, itu yang lebih bagus. Nah, makanya disebutkan bahwa afdalun nasil mu'min al-alim, bahwa yang lebih afdal, yang lebih utama daripada sebagian manusia yaitu orang yang beriman, yang alim. Maksud alim ini bukan cuma jago ceramah, bukan. Maksudnya dia memiliki pengetahuan agama. Nah, bagaimana kalau kita yang agak terlambat sedikit? Nggak apa-apa, yang penting seminggu sekali kita ada memupuk hati kita untuk menuntut ilmu agama. 1 minggu sekali itu minimal, paling minimal sudah. Makanya di sini disebutkan jika orang-orang berkehendak kepadanya niscaya memberi manfaat ia akan ilmunya. Artinya ilmunya akan terpakai apabila orang itu berhajat kepada orang ini. Nah, masyarakat berhajat kepada orang yang menuntut ilmu ini, maka ilmunya nanti akan terpakai. Kemudian sambungannya dan jika orang-orang tidak berkehendak kepada ilmunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengkayakan orang tersebut. Amun misalkan orang ini nuntut ilmu, sekalinya pulang kampung, kembali ke kampung halaman, masyarakat ini nggak terlalu makai orang ini, nggak terlalu makai karena mungkin ya masyarakatnya kah atau kayak gimana, orangnya ini nggak terlalu dipakai di masyarakat. Nah, apa yang akan terjadi? Kata sebagian ulama, kata Nabi SAW, riwayat Al-Baihaqi, bahwa nanti Allah akan memberikan kepada orang yang pernah menuntut ilmu agama ini kekayaan. Tapi selama dalam catatan, selama ketika dia menuntut ilmunya itu menjaga adab dan tata krama. Lain juga ceritanya kalau misalkan selama dia mondok kerjaannya curi misalkan, atau selama dia mondok kerjaannya itu apa? Bolos misalkan. Ada kami dulu tuh punya adik tingkat. Pokoknya adik tingkat ini nih ya sampai kami bilang ini nih anaknya siapa kayak gitu. Nah, saking apa ya nakalnya ya Allah. Kalau belajaran orangnya nggak masuk. Ketika dicari orangnya kabur. Kerjaannya seminggu sekali itu maling di asrama itu tuh, sudahnya dah. Ujung-ujungnya apa? Kami sanksi digundul tuh sudah beberapa kali sudah. Berapa kali saya eksekutornya menggundul itu karena dia itu melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Sampai pada akhirnya kami keluarkan dan ternyata sekarang kemarin waktu kami ada ke Banjar ketemu, dia nggak jadi apa-apa. Bahasa kitanya tuh ketulahan. Nah, makanya hati-hati, jagalah etika dan tata krama ketika menuntut ilmu dalam artian menuntut ilmu agama. Kemudian sabda Nabi SAW, aqrabun nasi min darajatin nubuwati ahlul ilmi, yang artinya terlebih dekat derajat manusia dengan derajat kenabian itu yaitu ahlul ilmi, yang maksudnya seperti ini, orang-orang yang derajatnya itu lebih dekat dengan derajat Nabi itu adalah para orang-orang yang berilmu atau para alim ulama, derajatnya lebih dekat kepada para nabi. Makanya disebutkan ya dalam satu riwayat para alim ulama mengatakan al-anbiya al-ulama ummati kal anbiya fil bani Israil. Itu asar dari Nabi SAW. Kata Nabi SAW dalam satu riwayat, tapi ini hadisnya dhaif, memang dhaif. Disebutkan bahwa ulama, orang-orang alim dari umatku itu seperti para nabi di zaman Bani Israel.
Maksudnya seperti apa? Karomahnya. Karomahnya luar biasa. Nah, kita mengetahui suatu ketika pernah diceritakan Imam Ghazali beliau pernah ditanya. Beliau pernah ditanya dengan salah satu permasalahan. Ketika beliau ditanya satu permasalahan, beliau mampu menjawab satu permasalahan itu dengan 100 jawaban yang berbeda tapi pemecahannya sama. Saking alimnya Imam Ghazali, berbeda dengan kita. Karena ini Imam Ghazali. Nah, walhasil seperti apa? Jadi yang dimaksud dengan derajatnya itu tuh derajat seperti apa? Yang pertama derajat keilmuan. Derajat keilmuan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, derajat keilmuannya itu hampir mendekati derajat keilmuan para nabi-nabi yang lain. Derajat keilmuan yang mereka adalah orang-orang yang alim atau alim ulama. Nah, yang pertama keilmuannya, yang kedua itu apa? Keimanannya. Imannya, rasa takutnya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang lebih atau orang-orang yang sangat takut atau beriman kepada Allah, yang keimanannya itu sampai membuat mereka itu tuh takut kepada Allah, adalah apa? Para alim ulama. Nah, para alim ulama inilah yang mengajarkan kepada kita ilmu pengetahuan, cara mendekatkan diri kepada Allah dan sebagainya. Dan hampir rata-rata kalau kami itu ada guru kami, salah satunya itu tuh Kiai Haji Abdul Hasan almarhum. Beliau baru saja meninggal pas di musim corona kemarin kan. Nah, jadi beliau itu merupakan salah seorang ulama yang benar-benar luar biasa dalam kealimannya itu. Dalam kealimannya beliau itu tuh luar biasa ikhlas. Suatu ketika beliau pernah mengisi pengajian, di mana pengajian itu diisinya. Jadi waktu beliau berceramah, sama sekali tidak ada orang-orang yang bisa dikatakan satu majelis itu tuh orangnya sudah penuh, sudah banyak. Tapi beliau itu tuh pernah waktu ngisi ceramah, pulang dari ceramah itu tuh beliau memberikan duit kepada orang lain. Suatu ketika beliau pernah dijemput. Waktu itu tuh kan beliau itu kan ngisi ceramah. Ini beliau cerita. Jadi beliau itu tuh dijemput pakai becak dulu. Dulu waktu beliau masih muda dijemput pakai becak. Dijemput pakai becak, ceramah kira-kira jaraknya mulai sini sampai Timbau. Ceramah beliau. Nah, sampai ceramah di sana, kata guru tersebut kan, nanti tunggui aku lah. Nanti habis selesai nanti pulang antarkan aku lagi. Siap guru. Nah, jadi setiap belum ngisi ceramah pasti ada namanya salam tempel. Salam tempel. Ada amplopnya gitu nah. Dari para jamaah. Kalau kami nyebutnya tuh basyiroh namanya. Atau ibarat kita tuh amplopnya lah. Para jamaahnya itu kan memberikan amplop. Nah, setelah memberikan amplop terkumpul. Nah, beliau taruh di kantong. Nah, pulanglah beliau. Pulang itu ikut naik becak yang itu tadi. Yang tadi ngantarkan beliau. Nah, pulang beliau sampai ke rumah. Nah, sampai di rumah beliau, waktu itu rumah beliau itu tuh masih di daerah rasanya di dekat Pondok Pesantren Darul Ilmi, masih di sana. Setelah sampai di sana, seluruh amplop yang ada di kantong beliau itu diberikan semuanya ke tukang becak tadi. Seluruh amplopnya itu diberikan. Kata beliau, ini untukmu sekeluarga. Nah, mulai besok hadiri pengajian terus. Setiap hari harus menuntut ilmu. Ini rezeki dari Allah. Uangnya digunakan untuk pendidikan anakmu sekolah. Nah, mulai besoknya sampai seterusnya, yang tukang becak ini asal mulanya tidak bisa sholat, tidak bisa pokoknya yang namanya ngaji dan sebagainya, menjadi salah satu murid dari beliau. Nah, etika-etika atau adab dan akhlak seperti ini siapa yang mengajarkan? Para alim ulama. Nah, para alim ulama, makanya yang namanya ilmu akhlak itu tidak bisa dipelajari melalui teori. Anak-anak belajar di sekolah mereka hanya belajar teori, tapi ketika mereka mondok mereka diajari ilmu akhlak. Kami diajari ilmu akhlak tuh kata kakak tingkat kami, ikuti apa yang dilakukan oleh guru, ikuti. Nah, itu yang namanya kita belajar ilmu akhlak. Makanya ilmu akhlak itu tuh bukan hanya dipelajari melalui teori. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kita mempelajari ilmu akhlak di sana. Anak-anak kami waktu di pondok itu sebelum tidur, waktu sebelum lampu dimatikan, kami suruh semuanya baca doa sebelum tidur. Nah, itu kami mengajarkan kepada mereka untuk bagaimana ilmu akhlak. Baca sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillah
Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, atau ada doa yang lain. Kalau kami doanya itu tuh Allahumma inni as'aluka min syarri nafsi wa min syarri kulli dabatin anta akhidhum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Itu doa kami. Nah, kalau yang itu kan doa yang lazim kan. Nah, setelah itu baca matikan lampu tidur. Bangun tidur kami nyalakan lampu, kemudian kasih bel, setelkan bel. Bangun semuanya, ayo semuanya baca doa bangun tidur, baca doa semuanya. Kemudian mandi dan sebagainya. Ilmu akhlak itu hanya diajarkan di sana. Nah, oleh karena itu memang luar biasa ketika ibu-ibu, bapak-bapak yang bisa memondokkan anak-anaknya ke pondok pesantren untuk membina akhlaknya dan ilmunya. Nah, itu. Kemudian hadis Nabi SAW, yashfa'u yaumal qiyamati salasatun al-anbiya summal ulama summa syuhada. Yang artinya yang memberikan syafaat pada hari kiamat yaitu 3 golongan. Yang pertama para nabi, dan yang kedua para alim ulama, dan yang ketiga para syuhada. Adapun yang dimaksud dengan para nabi ini, mereka akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang cinta dan mahabbah kepada mereka. Nah, ini para nabi. Makanya diceritakan begini. Salah satu, bahkan satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya dan diberikan wewenang memberikan syafaat kepada umatnya adalah nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi yang lain yang bisa memberikan syafaat atau pertolongan kepada umatnya. Suatu ketika para umat-umat yang lain, umat Nabi Adam, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, dan umat-umat yang lain, mereka mendatangi nabi mereka masing-masing, kami meminta syafaat, tolonglah kami, engkau kan nabi kami, kami meminta pertolonganmu. Kata para nabi yang lain, kami atau saya tidak diberikan wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang diberikan wewenang hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa seperti demikian? Suatu ketika diceritakan waktu malam bulan Ramadan, ini dalam satu riwayat, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis beliau kan. Waktu menangis datang malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, "Wahai Nabi, kenapa engkau menangis?" Kata Rasulullah, "Aku membaca di ayat-ayat Al-Qur'an di mana umat Nabi Ibrahim, di mana umat Nabi Nuh dihabiskan, umat Nabi Lut dihabiskan, umat Nabi siapa lagi yang semuanya diratakan semuanya, pokoknya semuanya dimatikan semua. Karena apa? Menentang nabi mereka." Kata Nabi SAW, "Aku tidak mau nanti umatku dihabiskan juga seperti ini." Nah, kata malaikat Jibril naik ke hadrat Allah. Kemudian turun lagi, kata malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu keleluasaan, kamu maunya apa? Kata Nabi SAW, aku ingin jaminan. Apabila umatku, kata Nabi, apabila umatku tidak bisa masuk ke dalam surga, maka aku memberi syafaat kepada mereka. Nah, waktu itu naiklah malaikat Jibril ke hadrat Allah. Kemudian turun lagi, kata malaikat Jibril, permintaanmu dikabulkan. Nah, itulah yang menyebabkan sehingga Rasulullah SAW diberikan wewenang, satu-satunya nabi yang diberikan wewenang untuk bisa memberikan syafaat kepada umat Rasulullah, umatnya. Nah, oleh karena itu apa? Salah satu cara supaya kita bisa memperoleh syafaatnya adalah dengan cara apa? Muhibbin, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya yang memberikan syafaat pada hari kiamat setelah Nabi apa? Ulama atau para alim ulama. Nah, mereka memberikan syafaat kepada siapa? Kepada para murid-muridnya. Bahkan disebutkan di sini kayak gini, para alim ulama bisa memberikan syafaat kepada 70 orang yang bersama dengannya, dan 70 orang itu bisa memberikan syafaat kepada 70 orang lagi. Berarti berapa tuh ya? Kalikan aja 490 orang. Ya, 4.900 orang. 70 misalkan ya.
Kami punya guru kami memberikan syafaat 70 orang. Nah, ke kami salah satunya. Nah, salah satu yang dapat dari kami itu bisa membawa 70 orang lagi. Nah, itu disebutkan dalam Hilyatul Aulia. Artinya apa? Memang itulah para alim ulama. Kita harus dekat dengan mereka. Di Kalimantan Timur ini tidak kurang dah para alim ulama. Di Samarinda tuh banyaknya sudah para alim ulama. Guru-guru kami di sana, guru-guru pokoknya namanya Masya Allah, orang-orang yang luar biasa. Nah, disitulah kita harus banyak menuntut ilmu. Di Tenggarong ini juga tidak kurang majelis-majelis ilmu, tidak kurang. Kejar majelis-majelis ilmu itu untuk menuntut ilmu dan menambah ilmu pengetahuan serta keimanan yang kita miliki. Kemudian yang selanjutnya asyuhada, yaitu orang-orang yang mati syahid. Nah, kepada siapa mereka bisa memberikan syafaat? Yaitu kepada orang-orang yang menolong mereka, perjuangan mereka. Orang-orang mati syahid ini seperti apa contohnya? Termasuk orang yang meninggal ketika dia menuntut ilmu, itu mati syahid. Seorang bidan yang menolong ibu yang melahirkan. Bidan menolong ibu yang melahirkan. Nah, ketika ibunya melahirkan, yang ibu ini melahirkan, meninggal dunia, mati syahid kan? Nah, ibu ini mampu nantinya ketika dia di hadrat Allah memberikan syafaat kepada bidan tersebut. Artinya memberikan pertolongan. Orang-orang syuhada ini memberikan syafaat kepada orang yang menolong mereka. Para penuntut ilmu misalkan meninggal di pertengahan jalan, itu nanti mereka akan ditanya, kamu kemarin waktu meninggal siapa-siapa aja yang nolong kamu waktu menuntut ilmu? Si fulan bin fulan, ibu ini dengan bapak ini. Nah, panggil mereka. Panggil, berilah ke mereka syafaat atau pertolongan. Nah, ini diantara hal-hal tentang fadilah daripada ilmu yang bermanfaat. Nah, insya Allah nanti minggu yang akan datang kita akan membahas tentang fadilah menuntut ilmu yang bermanfaat. Yang ini kan tadi tentang fadilah ilmunya. Nah, nanti fadilah menuntutnya itu lain lagi, beda lagi nanti pembahasannya. Insya Allah di malam Ahad yang akan datang. Kemudian kita ada permintaan ini membacakan tahlil dengan doa haul, dengan doa tolak bala. Nah, insya Allah nanti ini kita paketkan saja, satu paket saja supaya untuk bersikat waktu. Ini untuk HR Gunawan bin R Darbo Sumo Dimejo, Hajjah Saihah HS binti Haji Hasbullah, Santi Mira Dianawati binti HR Gunawan. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram, wa khususan ila ruhi al-maktub asma'uhum fi hadzal qirtas sirin nabi wa ali nabi ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ghafarallahu عبدا قال لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه الكرام خصوصا إلى روحه حير كناوان بن نهر رسول المجال وإلى روح حجة سيحة ياس بنت حجة حسب الله وإلى روح سنتي مرادية نواتي بنت حير كناوان بسير النبي وعلى النبي إلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه ونسلم أجمعين اللهم اجعلنا يا مولانا إليك ذاكرين وعلى نعمك شاكرين وعلى قضائك وبدائك ودرك من الصابر من الحلال مرزوقين وعن الحرام معصومين وعن في الجنان منعم وعن النيران موعدين وإلى وجهك وجه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب ناصر متمتين ردنا اللهم إليك مردا جميلا ردنا اللهم إليك مردا جميلا ردنا اللهم إليك مردا جميلا ولا تجعل اللهم للشيطان علينا في سائر الحالات ولا عند الموت ولا قبله ولا بعده كيدا ولا سبيلا وأصبرنا اللهم على قراءتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا وأجرا منك عظيما وتقبلها منا بفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا اجعل الله يا مولانا ثواب ما قرأناه وكبرناه وحللناه زيادة في شرف النبي الأكرمين صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كلهم منهم والصحابة والقرابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والسنة وأوليائك أجمعين والسادة الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من قرأناها هنا بسببهم وطولنا القرآن العظيم من أجلهم وجهتهم من أنت أعلم بهم وبأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين ثم إلى أرواح من ضاجهم وقربهم من أموات المسلمين كافة عامة من لهم زائر ولا زائر لهم اللهم ارحم الجميع برحمتك واسكنا وإياهم بفسيح جنتك ومحل رضوانك ودار كرامتك يا أرحم الراحمين اللهم جبر انكسارنا وقبل اعتذارنا ونختم بصالحة أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا أنت راض عنا ولا تحين اللهم في غفلة ولا تأخذنا على قراءة جعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله إنا عليها يحيى ومتنا عليها يميت وبثنا عليها من قبورنا ينبعث ونفعنا ورفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والقربين وعلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى أرواح كل ولي ولية لله مشارق الأرض ومغربها برها وبحرها أينما كان وكان الكائن في علمك وعلت أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين وإلى أرواح سادتنا أهل العلا والشبيكة والبكية وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين ومن خصوصا إلى أرواح إرقناوان بن درب وسمي درجة وإلى أرواح حجة سيحة حائس بنت حجة حسب الله وإلى أرواح سنتي ميرادي نواتي بنت إرقناوان اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم وواسع مدخلهم واجعل جنة منازلهم ومساكنهم برحمتك أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أنا علي وأنا النهر واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد خاتم جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه خصوصا إلى سيانتو وأهله بسر النبي وعلى النبي إلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم
Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'na biha innaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudiuka dinana wa abadanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla syai'in Allahumma ja'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa izzika wa jiwarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin 'anid wa za'inin wa dhibagin wa min syarri kulli dhi syarrin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadamah fil hal wal mal innaka sami'ud du'a wa khususan ila suyanta wa ahli. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma dafa'na 'anil ghala wal bala wal waba waz zina war riba wal fahsya wal munkar wa su'if wal mukhtalifata wasyada'id wal mihan wa su'al fitan wat ta'un ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia hadza khassah wa an sairil buldani muslimina kafatan amatin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' 'alaina min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum.